Dan biasanya orang yang punya alasan kayak demikian, itu memang nggak pernah ke gereja. Dia cuma alasan-alasan aja begitu ya. Morning Good Readers, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Tetap semangat, tetap optimis dalam menjalani kehidupan ini, karena kita yakin Tuhan pasti sudah memberikan rancangan terbaik dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai dengan yang ke-18. Ya, Good Readers, kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya, nggak tahu apakah kita termasuk orang yang cepat tersinggung kalau kita diingatkan untuk tetap setia kepada Tuhan. Misalnya, jangan lupa ya ke gereja, jangan lupa membaca firman Tuhan, jangan lupa berdoa, jangan lupa tetap semangat, dan lain sebagainya begitu ya. Mungkin kita termasuk orang yang cepat marah misalnya. Saya beberapa kali ketemu orang tuh demikian ya, saya ingatkan supaya jangan lupa untuk datang ke gereja beribadah pada waktu belum pandemi. Lalu dia dengan sangat, ya gimana ya, mukanya kelihatan gitu ya, marah gitu ya. "Emangnya gereja cuma satu gitu ya? Kan gereja banyak, saya kan ke sini, saya ke situ," segala macam, alasannya macam-macam gitu ya. Dan biasanya orang yang punya alasan kayak demikian, itu memang nggak pernah ke gereja. Dia cuma alasan-alasan aja begitu ya, supaya dia, ya cuma alasan lah begitu, supaya dia tidak ditanya-tanya lagi. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah nasihat dan peringatan kepada kita kalau kita diingatkan supaya kehidupan kerohanian kita menjadi benar. Berbeda lagi dengan Raja Manasye. Apa yang dilakukan? Dosa apa saja yang dilakukan oleh Raja Manasye kalau tadi kita baca? Yang pertama, dia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dihancurkan oleh Hizkia dan akhirnya dibangun lagi oleh Raja Manasye. Dan dia mempersembahkan korban untuk Baal. Kedua, ia memperkenalkan kembali penyembahan bintang-bintang menurut orang Asyur Kasdim yang mendirikan mezbah-mezbah untuk menyembah segenap tentara langit di halaman luar Bait Allah. Ya, mulai mempertimbangkan ya kalau yang percaya kepada rasi-rasi bintang, Pisces, Leo, Virgo, dan lain sebagainya ya. Karena memang itu cenderung dipakai untuk mempersembahkan, apa maksudnya dipakai untuk dalam rangka penyembahan berhala. Rasi-rasi yang model demikian. Sehingga boleh dikatakan pada zaman dulu itu dipakai dengan istilah tentara langit gitu ya. Karena mereka mengandalkan rasi bintang untuk mengetahui apa yang akan terjadi dan lain sebagainya. Yang kedua, Manasye bahkan mempersembahkan putranya sebagai korban bakaran dan memanfaatkan ramalan dan juga telaah dan menghubungi para pemanggil arwah. Ini sebenarnya apa yang dia lakukan itu adalah dosa supaya dia tidak lagi benar-benar mengandalkan Tuhan. Jadi dengan bantuan iblis, dengan bantuan pemanggil arwah, dia bisa bertanya apa saja tentang kehidupan yang akan datang atau kehidupan yang sekarang. Jadi bagi saudara-saudara yang masih suka ke orang pintar, katanya sih pinter. Saya nggak tahu apakah dia sampai pinternya itu fisika, kimia, matematika begitu ya. Itu maka saudara benar-benar sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan dan itu menimbulkan sakit hati Tuhan sangat luar biasa. Dan saya rasa masih banyak ya orang Kristen tuh ke dukun, ke orang pintar, nanya-nanya segala sesuatu. Dia nggak sadar tingkah lakunya itu menimbulkan sakit hati Tuhan. Dan yang keempat ada patung Asyera, seorang patung dewi yang haus darah. Sehingga tidak mengherankan jika ia banyak membunuh orang yang tidak bersalah, termasuk para nabi di ayat yang ke-16. Dan dengan kejahatan-kejahatan yang sangat luar biasa ini, Tuhan menghukum bangsa Yehuda dengan menyerahkan kepada musuh-musuh, meruntuhkan Yerusalem, dan menjadi bangsa yang akan dibuang. Ini akan menjadi suara bising bagi setiap orang yang mendengar. Jadi sebenarnya ini adalah peringatan kepada Tuhan supaya bangsa ini bertobat. Tetapi karena mereka sudah hidupnya enak dalam dosa, maka bagi mereka ini adalah suara bising di setiap orang yang mendengarkan. Kalau suara bising cenderung pasti kita akan menutup menutup telinga karena kita kebisingan begitu ya. Dan inilah kira-kira yang terjadi di bangsa Yehuda. Dengan kata lain, mereka tidak mau mendengarkan nasihat daripada nabi-nabi dan juga kepada dari Tuhan. Sehingga akhir hidup dari Manasye itu adalah dikuburkan di Taman Uza. Artinya apa?
Ia dianggap tidak layak dikubur di samping raja-raja yang lainnya. Nah, Good Readers, kita bisa melihat di sini eh, bagaimana seorang raja yang hidupnya sangat jahat, tapi akhirnya secara tidak langsung kehidupan dia memang tidak layak disandingkan dengan raja-raja yang lainnya. Oleh karena itu, Good Readers, pada hari ini mari kita renungkan firman Tuhan. Apakah memang dalam kehidupan kita, kalau kita diperingatkan, dinasihati, supaya kita hidup di dalam Tuhan, itu menjadi bising telinga kita, sehingga kita tidak mau mendengarkan. Kalau ini terjadi dalam kehidupan kita, yuk mari kita rubah dan kita bertobat. Supaya kita mampu mendengarkan suara Tuhan dengan lembut gitu ya, dengan kasihnya Dia. Sehingga kita bisa berubah hidup kita day by day. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Have a nice day and God bless us.